Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Satyamagala. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Hukum Laut Internasional pada materi kali ini, yaitu tentang penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Nah, pada video yang telah diberikan sebagai materi dapat disimpulkan bahwasannya penyelesaian sengketa hukum laut internasional itu dapat melalui mekanisme-mekanisme yang telah diatur dalam UNCLOS pada pasal 279 sampai 299. Nah, pada bab 15 tersebut bahwasannya penyelesaian sengketa hukum laut internasional itu dapat melalui ITLOS, ICJ, arbitration, special arbitration, dan conciliation. Nah, berbicara tentang penyelesaian sengketa, bahwasanya penyelesaian sengketa baik sengketa hukum termasuk sengketa hukum laut internasional itu yang didahulukan adalah jalur damai. Jika antar dua entitas atau subjek hukum ini tidak mencapai kesepakatan, maka boleh mengajukan sengketa tersebut penyelesaiannya ke pengadilan ataupun ke ITLOS, ICJ, ke pengadilan arbitrase dan lainnya yang diatur dalam UNCLOS. Nah, berbicara juga tentang peradilan, maka di sini kita akan membahas juga tentang aspek yurisdiksi. Nah, yurisdiksi ini tidak berbicara tentang yurisdiksi entah kait tentang hukum laut internasional, namun di sini yurisdiksi sesuai mekanisme, maksud saya adalah kompetensi atau wewenang dari pengadilan internasional. Kompetensi itu bisa berupa suatu pengadilan yang mengurus sengketa tentang interpretasi konvensi atau interpretasi atau penerapan suatu perjanjian. Nah, terkait perjanjian internasional ini diatur dalam Vienna Convention begitu. Nah, yang pertama terkait penyelesaian sengketa HLI itu bisa melalui conciliation atau konsilasi yang merupakan penyelesaian non adjudifikasi. Konvensi ini terdiri dari 5 anggota. Nah, report komisi berisi tentang persetujuan yang dicapai, yang gagal, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, report komisi ini bersifat tidak mengikat. Jika konsiliasi ini gagal, maka bisa dilanjutkan ke proses ataupun mekanisme pengadilan yang lebih mengikat, yaitu melalui ITLOS, ICJ, atau arbitrasi. Nah, selanjutnya apabila report dari konsiliasi ini berhasil, maka bisa didaftarkan ke sekretariat IMO atau IMO agar semua negara mengetahuinya dan pelaksanaan terkait report itu dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Nah, selanjutnya ada penyelesaian melalui keputusan yang mengikat. Nah, penyelesaian melalui keputusan yang mengikat itu tercantum juga pada bab 15 ya di UNCLOS. Itu ada ITLOS, ICJ, Arbitral Tribunal, Special Arbitral Tribunal. Nah, terkait arbitrase, nah di sini arbitrase itu terdiri dari 5 orang. Yang masing-masing pihak yang bersengketa itu dapat mengajukan 1 orang sebagai perwakilannya dan juga 3 orang itu sebagai pihak ketiga. Yang kemudian masing-masing pihak ini akan wajib untuk memberikan informasi terkait sengketa. Selanjutnya akan melalui proses pemungutan suara terbanyaklah yang akan menentukan keputusan dari arbitrase. Nah, pada kasus Laut Cina Selatan yang dimana PCA atau Pengadilan Arbitrase Internasional Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengeluarkan keputusan terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina. Nah, pertanyaannya apakah keputusan dari PCA ataupun PCA itu berwenang dalam menyelesaikan sengketa laut internasional. Nah, dapat kita mengacu lagi pada pasal 287 UNCLOS tahun 1982 yang dimana ketika menandatangani, meratifikasi atau mengaksepsi UNCLOS, suatu negara membuat deklarasi dengan memilih satu atau lebih cara berikut untuk menyelesaikan perselisihan ataupun persengketaan. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwasannya Filipina dan Tiongkok itu salah dua negara yang turut menyetujui ataupun meratifikasi UNCLOS tahun 1982. Oleh karena itu, kedua negara ini memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan sengketanya kepada pengadilan
mekanisme yang tadi ditawarkan dalam UNCLOS, yaitu ICLOS, ICG, arbitration, special arbitration, dan conciliation. Nah, namun pada kenyataannya Tiongkok tidak menghargai ataupun menghormati keputusan dari PCA tersebut. Nah, karena pertanyaannya itu apakah PCA ini berwenang atau tidak, maka jawabannya berwenang. Ini sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Artinya PCA ini merupakan lembaga arbitrasi internasional yang menyelesaikan juga sengketa-sengketa laut internasional. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sedikit banyaknya tentang penyelesaian sengketa hukum laut internasional serta jawaban pada tugas yang telah diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.